Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil jabbaril qahhar, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati tatawalla kal amtar, wa ashkuruhu ala kathrati fadlihi al-midrar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadatan yadhkuru biha al-mizan fil mahsyar wa tunji qailaha min 'adhabin nar. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله النبي المختار، أفضل من حج واعتمر، المبعوث إلى الأسود والأبيض والأحمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار الفائزين بشرف الأفخار. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mimbar yang mulia ini, pertama kami berwasiat pada diri pribadi khususnya dan kamu dan semua hadirin pada umumnya, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Yang kedua, khatib berpesan agar tidak meninggalkan tempat sebelum selesai khutbah pertama dan khutbah yang kedua, karena menyelesaikan khutbah adalah kesempurnaan daripada salat Idul Adha pada pagi hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ahu. Allah berfirman, telah nyata, telah jelas pada diri Nabi Allah Ibrahim dan pengikut-pengikutnya suri tauladan yang indah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyatakan uswatun hasanah, suri tauladan yang indah, kecuali kepada dua nabi yang mulia, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam adalah salah satu dan satu-satunya nabi yang namanya disetarakan dengan nama yang mulia, yaitu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalam pribadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala begitu jelas mencatat
menceritakan perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quranul Munazzal, Al-Quran yang menjadi kitab suci kita. Mengapa Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi suri tauladan untuk kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua pelajaran yang bisa kita petik dari sejarah perjalanan hidup Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, istri dan anaknya, yang diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Pelajaran yang pertama yang patut kita suri tauladani adalah ketawakalan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Nabi Ibrahim sangat bertawakal kepada Allah, sangat berserah diri kepada Allah. Begitupun istrinya Siti Sarah dan juga Siti Hajar. Begitupun putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sifat tawakal yang bulat, sifat tawakal yang kuat, keyakinan kepada Allah akan pertolongan Allah, tidak ada keraguan sama sekali dalam kehidupannya. Inilah yang menjadikan nama beliau mulia dan agung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Maka siapapun yang ingin mendapatkan kedudukan yang mulia, pertanyakanlah takwa, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ketawakalan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dimulai saat Nabi Allah Ibrahim mempunyai rencana, mempunyai keinginan untuk menghancurkan patung-patung berhala demi memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Ibrahim menanti saat yang tepat untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada saat itu. Hingga suatu hari datanglah sebuah acara festival. Dalam pendapat yang lain, acara berburu bersama para raja dan pembesar-pembesar serta rakyat-rakyat, sehingga meninggalkan kerajaan istana. Nabi Allah Ibrahim saat itu berpura-pura sakit sehingga tidak ikut serta dalam pemburuan tersebut. Setelah mereka meninggalkan istana, datanglah Nabi Allah Ibrahim menghancurkan semua patung-patung berhala yang ada saat itu. Hancur semua, disisakan berhala yang paling besar dan dikalungkan kampak di lehernya. Setibanya mereka selesai berburu, mereka terkejut melihat Tuhan mereka berantakan, hancur berkeping-keping. Lalu mereka semuanya mensatukan suara bahwa yang melakukan ini semua adalah Ibrahim, pemuda yang saat itu tidak ikut berburu. Dipanggillah Nabi Allah Ibrahim, lalu ditanya oleh mereka, "Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan ini semua kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim menjawab, "Fa'aluhum kabiruhum." Yang melakukan itu semuanya, yang menghancurkan berhala-berhala kalian adalah berhalamu yang paling besar di antara mereka. Fas'aluhum in kanu yuntiqun. Tanyakan mereka kalau saja mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Jawaban Nabi Allah Ibrahim sangat menampar kaum-kaum pembesar saat itu, kaum-kaum kafir. Mereka mengakui bahwa ini adalah jawaban yang sangat bijak. Tidak mungkin sebuah patung bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Namun api kebencian, api buhut telah menyelimuti mereka semuanya, sehingga tetap saja Nabi Allah Ibrahim diikat, dibawa ke lapang. Lalu raja memerintahkan untuk mengumpulkan semua kayu bakar yang ada di situ, yang kering-kering
dikumpulkan sehingga tumpukan kayu bakar itu menjadi bukit yang sangat tinggi dan dinyalakan. Begitu berkobarnya api saat itu, sehingga manusia-manusia di sekeliling api itu tidak bisa mendekat. Di dalam tafsir mengatakan sampai 10 meter mereka menjauh dari api itu. Dalam riwayat ada 100 meter karena besarnya kobaran api itu, karena panasnya api itu. Saat itu Nabi Allah Ibrahim diikat, lalu dia diletakkan di semisal alat yang digunakan untuk melempar batu, semisal ketapel yang besar. Lalu Nabi Ibrahim dengan cara dilempar dengan ketapel, dilemparkan tubuhnya ke dalam api yang berkobar-kobar itu. Karena saat itu manusia tidak bisa menghantarkan Ibrahim ke tengah api, lalu dilemparkan dengan ketapel. Saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berada di dalam api, datanglah malaikat yang ditugaskan untuk mengurus angin yang ada di alam semesta ini. Datang juga malaikat yang ditugaskan mengatur hujan. Mereka datang kepada Ibrahim alaihissalam dan menawarkan jasanya. Wahai Nabi Allah Ibrahim, apa yang bisa aku bantu untuk menyelamatkan kau? Apa jawab Ibrahim? Ama anta ama ilaika fala. Kalau aku harus meminta pertolonganmu, tidak akan pernah aku minta tolong sama sekali. Lalu berlalulah malaikat angin, datang malaikat hujan, sama menawarkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Wahai Nabi Allah Ibrahim, apa yang bisa aku bantu untuk menyelamatkan engkau? Ama ilaika fala. Kalau aku harus meminta pertolonganmu, tidak akan pernah aku meminta pertolongan. Lihat bagaimana tawakalnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Seketika itu datang panglima malaikat Jibril alaihissalam, datang kepada Nabi Allah Ibrahim dan dia menawarkan, ya Ibrahim, apa yang bisa aku bantu? Ama ilaika fala. Kalau aku harus meminta pertolongan, wahai Jibril, tidak sama sekali aku minta pertolongan. Kalau begitu, kata malaikat Jibril, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar Allah menyelamatkanmu, wahai Ibrahim. Apa jawab Nabi Allah Ibrahim? Aku tidak akan pernah meminta kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha tahu segala yang terjadi dalam kehidupan. Semua telah diatur oleh Allah. Muncullah seketika itu juga perkataan Nabi Allah Ibrahim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Qala Ibnu Abbas, Al-Imam Ibnu Abbas meriwayatkan di dalam tafsir sejarah ini, kalimat ini, dia berkata, kalimatun qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar. Ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim saat dia dilemparkan ke dalam api. Apa yang dibaca saat itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah wakil dalam segala urusanku. Aku serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat saat Nabi Allah Ibrahim bertawakal kepada Allah dalam kobaran api yang membara, Allah Subhanahu wa taala saat itu bekerja dengan cepat. Allah memerintahkan api, ya nar kuni bardan wa salama. Wahai api, jadilah engkau api yang dingin dan menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah menyatakan bardan wassalama, diikutkan juga wassalama. Ahli tafsir mengatakan, jika seandainya saat itu Allah tidak mengatakan salama, hanya mengatakan barda, wahai api, jadilah kau dingin, maka saat itu Ibrahim akan kedinginan di dalam api. Namun Allah katakan bardan wassalama, jadilah kau api dingin dan menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam riwayat 40 hari 40 malam Nabi Allah Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud dan mereka para pengikut-pengikutnya sampai kayu itu habis menjadi abu, ditunggu sampai betul-betul mati karena bencinya kepada Ibrahim alaihissalam yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhannya. Subhanallah, setelah berlalu 40 hari kemudian Nabi Allah Ibrahim berdiri dalam keadaan tidak ada yang terbakar sedikit pun, hanya tali yang mengikat tangannya yang terbakar. Saat itulah mereka semuanya terkagum-kagum, dan ini adalah sebuah pelajaran, sebuah hikmah bahwa siapapun yang menyerahkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekhawatiran di dalam perkara dunianya, tidak ada kekhawatiran di dalam pekerjaannya, di dalam jodohnya, di dalam anak keturunannya, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mengambil alih perkara-perkara urusan-urusan hamba-hambanya yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat tawakal yang diwariskan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam saat Nabi Allah Ibrahim dibakar di begitu besarnya api yang membakar tubuh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak sampai di situ. Setelah sekian lama peristiwa pembakaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, lalu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti Sarah. 86 tahun berumah tangga dengan Siti Sarah, tidak dikaruniai seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mengeluh, tidak ada menyalahkan dirinya atau orang lain, tidak berputus asa. Namun yang ada adalah kerinduan dan doa selalu dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Doa yang selalu diminta sehingga diabadikan oleh Allah. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak keturunan yang soleh. Inilah doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, seorang ayah yang menginginkan anaknya selamat di dunia, selamat di akhirat. Dia akan terlebih dahulu meminta agar anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Kebahagiaan akhirat yang terlebih dahulu dimintakan kepada Allah untuk anak-anaknya. Jika kebahagiaan akhirat sudah diutamakan, maka dunia akan mengikutinya. Lain daripada yang terjadi saat ini. Berapa banyak seorang orang tua yang begitu pusing, begitu bingung melihat perkembangan anak-anaknya, belum mendapatkan pekerjaan, belum mapan hidupnya, belum mendapatkan jodohnya, belum bisa apa ini dan itu. Namun dia tidak pernah memikirkan apakah anaknya sudah mengenal Allah, apakah anaknya sudah menjalankan perintah Allah, apakah anaknya sudah menjauhi larangan Allah. Inilah yang menjadi renungan pelajaran daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pantas jikalau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam namanya diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Setelah 86 tahun diizinkanlah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menikah dengan seorang budak pemberian raja yang bernama Hajar. Menikahlah Nabi Allah Ibrahim dengan budaknya yang bernama Hajar. Kehendak Allah berbeda. Hamillah Siti Hajar, dan di dalam perjalanan hamilnya mulai ada rasa cemburu dari Siti Sarah kepada Hajar. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menghijrahkan Hajar ke tempat yang aman agar tidak terjadi sesuatu kepada rumah tangga Hajar dan rumah tangga Sarah. Lalu saat Ibunda Sarah, Ibunda Hajar baru saja melahirkan,
Nabi Allah Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk membawa Hajar berhijrah. Dibawalah Siti Hajar dengan putranya yang baru saja lahir, ditinggalkan di sebuah lembah, di dekat Mina, ditinggalkan sendirian. Tidak ada makhluk hidup saat itu, tidak ada tumbuhan, padang pasir yang tandus, tidak ada air. Sehingga saat meletakkan, menurunkan Hajar dari kendaraannya, diletakkan Ismail di bawah, Nabi Ibrahim langsung naik ke atas ontaknya, membalikkan tubuhnya, tidak mau melihat Hajar dan anaknya. Sedih, menahan air mata, harus meninggalkan istrinya tercinta dan anaknya yang baru saja dilahirkan. Terlebih saat Ibrahim akan meninggalkan tempat, Hajar memegang kakinya dan bertanya, "Aina tadhhabun?" Mau kemana kau pergi, duhai suamiku? Atatrukuna, apakah kau akan meninggalkan kami di tempat laisa fihi insun wala syai', di tempat yang tidak ada manusia dan tidak ada kehidupan apapun? Digoncangnya kaki Nabi Allah Ibrahim, diulang-ulang, aina tadhhab, mau kemana wahai suamiku, mau kemana kau tinggalkan aku? Nabi Ibrahim tidak menoleh, beliau diam, menahan air matanya, berat hatinya, namun taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ia harus tega melepaskan istri dan anaknya demi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana tauladan Nabi Allah Ibrahim, dia mengutamakan perintah Allah dan berani meninggalkan istri dan anak-anaknya demi mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kita, berapa perintah Allah yang kita larang, berapa perintah Allah yang kita terja demi membahagiakan anak dan istri kita. Beraninya kita kepada Allah hanya untuk membahagiakan istri dan anak-anak, sehingga dengan mudah hukum Allah diterjang, yang haram menjadi halal. Maka ini adalah sebuah renungan untuk kita kembali kepada Allah, mensuri tauladani bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Setelah Siti Hajar berkali-kali bertanya, tidak dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim. Lalu dia bertanya, Allahu amaraka, duhai suamiku, apakah ini perintah Allah? Baru setelah itu Nabi Allah menatap Hajar dan berkata, "Na'am, ya, ini adalah perintah Allah. Idzan la yudayyi'una." Setelah mendengar bahwa ini adalah perintah Allah, Ibunda Hajar melepaskan tangannya dan dia berkata, kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kamu. Allah pasti akan menjaga kamu. Lihatlah kaum muslimah, lihatlah ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, bagaimana keteguhan hati seorang ibu yang salihah, seorang ibu yang mengutamakan perintah Allah di atas segala-galanya. Dia tidak peduli walaupun ditinggalkan oleh suaminya di tempat yang tandus, tidak ada kehidupan, namun selama ia mengatakan Allah yang memerintahkan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar. Tawakal yang kuat dari Ibunda Hajar yang menghasilkan seorang anak yang soleh bernama Nabi Allah Ismail alaihissalam. Berlalulah Nabi Allah Ibrahim, tidak menoleh, layal tafid, tidak menoleh sama sekali, hingga saat beliau sudah tidak lagi tampak oleh pandangan mata, dengan berderai air mata, Nabi Allah Ibrahim menoleh ke tempat dia meninggalkan Hajar dan Ismail putranya, dan beliau mengadu kepada Allah, Rabbi inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, aku tinggalkan sebagian dari keturunan
Aku tinggalkan istri dan anak-anakku biwadin di satu lembah ghairi zar'in yang tidak mempunyai kehidupan sama sekali. Inda baitikal muharram, dekat dengan rumahmu yang kau sucikan yaitu Ka'bah. Liyuqimus shalah, semata-mata agar mereka menjadi orang-orang yang melaksanakan salat dalam lima waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimana seorang ayah meninggalkan istri dan anaknya, bukanlah harta yang dia pikirkan, padahal saat itu dia membutuhkan air, membutuhkan makanan, fasilitas untuk istri dan anaknya. Tapi yang dia titipkan kepada Allah, ya Allah, jadikan anak keturunanku menjadi orang-orang yang ahli sholat, yang menjalankan perintah sholat dan lima waktu. Lihat contoh seorang ayah yang mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita yang dulu saat ini seorang ayah yang mempunyai istri dan anak? Bukankah mereka di belakang seorang ibu yang mempunyai suami dan anak? Petiklah, suri tauladani apa yang telah Allah ceritakan dalam Al-Quran Karim. Bukan harta yang diutamakan untuk meninggalkan anak dan istrinya, namun sholat yang diutamakan. Karena sholat inilah yang dapat merubah kehidupan Hajar dan Ismail saat dia dalam kesendiriannya. Sepeninggalannya, saat Ismail sudah mulai haus, dengan takwa dan tawakalnya kepada Allah, berlarilah Hajar Safa Marwah sampai 7 kali putaran, sehingga disyariatkan di dalam haji maupun umrah ada satu rukun yang namanya sa'i, berlari-lari kecil antara bukit dan Safa dan Marwah. Saat itulah diberikan oleh Allah di bawah telapak kaki Nabi Allah Ismail, digetakkan, disertakan kakinya, keluarlah air Zamzam, 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 kata Sayyidatina Hajar, berkumpullah. Maka dengan kata-kata Zamzam, 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 itulah air itu berkumpul, menggenang, hanya berada di sekitar mereka berdua. Al-Mufassir, ahli tafsir mengatakan, jika saat itu Ibunda Hajar tidak mengatakan Zamzam, 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 maka air itu akan terus mengalir hingga dunia ini tenggelam dengan air Zamzam. Maka dengan perkataan dan doa wanita salehah Hajar, maka Zamzam itu berkumpul dan terus mengalir hingga saat ini kita bisa menikmati air Zamzam, air yang penuh dengan keberkahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak sampai di situ. Setelah 13 tahun Nabi Allah Ibrahim meninggalkan Hajar dan istri Hajar dan putranya Ismail, timbul kerinduan. Lalu pergilah Nabi Allah Ibrahim menengok Ismail dan menengok Hajar istrinya. Saat kerinduan itu terlepas, bercengkrama Ibrahim, tiba-tiba datang perintah Allah, memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Kembali ujian datang kepada Nabi Allah Ibrahim. Mengapa Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail? Al-Mufassir mengatakan, para ahli tafsir menceritakan, saat itu, saat Nabi Allah Ibrahim berjumpa dengan Ismail yang menjadi buah hatinya kerinduan selama 86 tahun, 13 tahun tidak berjumpa, maka cintanya Ibrahim kepada Allah terbagi dengan hadirnya Ismail, dengan berjumpanya dengan Ismail. Maka Allah ingin membuktikan, apakah kau masih sepenuhnya mencintai aku, atau cintamu sudah terbagi kepada anakmu. Nabi Allah Ibrahim siap untuk menyampaikan apa yang menjadi perintah Allah. Berpamitlah Ibrahim kepada Hajar istrinya. Ya Hajar, aku akan membawa anakku ini dalam satu undangan, maka hiasilah dengan pakaian yang indah. Berangkatlah mereka berdua, Ibrahim dengan Ismail. Sesekali Ibrahim berjalan di depan Ismail, karena
karena dia tidak ingin melihat Ismail yang akan disembelihnya. Sesekali Ismail disuruh duduk dan berjalan di depan, Ibrahim menatap dari belakang. Kenapa? Karena Ibrahim ingin melihat wajah terakhir anaknya yang saleh. Lalu subhanallah, saat Ibrahim sampai duduk mereka berdua, lalu Nabi Allah Ibrahim mengatakan, ya bunayya, ini ara fil manam anni athbahu fanzur madza tara. Wahai putraku, sesungguhnya aku telah bermimpi, aku telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih engkau wahai putraku. Ulama-ulama ahli tafsir menyatakan bahwa ini bukanlah perkataan musyawarah meminta pendapat Ismail, tidak, karena apapun jawaban Ismail, perintah Allah, Ismail akan tetap dipotong. Namun para ulama mengatakan pertanyaan ini mengandung makna bahwa Ibrahim saat itu ingin mengetahui selama 13 tahun bagaimana didikan Hajar kepada Ismail, bagaimana didikan ibunya sepeninggal ayahnya, yaitu ibunda Hajar kepada Ismail. Lihat apa yang dijawab oleh seorang anak yang dididik oleh seorang wanita yang solehah, seorang anak yang dididik oleh wanita yang mengenalkan dirinya kepada Allah. Jawaban yang singkat namun sangat menguatkan hati seorang ayah. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Duhai ayahku, lakukan apa yang menjadi perintah Allah, sesungguhnya kau akan mendapatkan aku tergolong orang-orang yang sabar. Ini jawaban menguatkan Nabi Allah Ibrahim untuk memotong putranya karena mendapatkan putra yang solehah. Pertanyaannya, sudahkah anak keturunan kita menjadi penyemangat kita beribadah? Sudahkah keluarga kita, rumah tangga kita menjadi motivasi kita dalam beribadah kepada Allah? Maka jika iya jawabannya, maka itulah keluarga yang mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sebelum disembelih Nabi Allah Ismail pun berpesan, wahai ayahku, telungkupkan wajahku, jangan kau lihat wajahku agar kau tidak bersedih, dan sampaikan kepada ibuku salam kerinduanku kepadanya, dan jangan pernah ada anak kecil yang bermain-main di sekitarnya, karena itu akan menjadi sedih ibuku kelak. Subhanallah, saat terpejam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia potong leher anaknya, mengalir, menyiprat, mengenai wajahnya, dan begitu beliau melihat wajah, membuka matanya, alangkah terkejutnya jika saat itu ternyata yang dipotong bukanlah leher Ismail, namun telah berganti menjadi seekor domba, dan Ismail saat itu telah berdiri di sampingnya. Subhanallah, saudaraku yang muliakan Allah, ini pelajaran yang pertama dari kisah Idul Adha, kurban kita saat ini. Bagaimana posisi kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut dengan semua kehidupan yang ada di alam semesta. Jangan pernah takut dengan keadaan kita, kefakiran kita, penyakit kita, kemiskinan kita, kesusahan kita, keadaan kita. Jangan pernah takut dengan rezeki kita, dengan usaha kita. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Inilah peninggalan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan hikmah yang kedua adalah keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah simbol keluarga yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana seorang ayah Ibrahim, karena perintah Allah, tidak peduli apapun bentuk perintah Allah, meskipun harus meninggalkan istri dan anaknya, meskipun harus memotong leher anaknya, karena itu perintah Allah, dia utamakan di dalam rumah tangganya. Suami yang mendahulukan perintah Allah, ini adalah suami yang akan selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun seorang istri, saat dia mendengar suaminya mendapatkan perintah Allah, dia ikut serta berserah diri kepada Allah. Dia tidak peduli bagaimana nanti anaknya makan, bagaimana dia nanti anaknya akan sekolah dan lain sebagainya, karena semua rizki datang dari Allah, bukan datang dari seorang suami. Begitupun kita yang masih menjadi seorang anak, para pemuda-pemudi, jadikan Ismail sebagai suri tauladan. Utamakan perintah Allah dalam kehidupan kalian. Jangan pernah melanggar perintah Allah. Jangan pernah meninggalkan salat dan 5 waktu. Jika engkau ingin
dimuliakan dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diselamatkan di dunia dan di akhiratnya. Pemuda yang menyia-nyiakan sholatnya yang 5 waktu, maka kehidupan masa depannya akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita bisa memetik esensi daripada Idul Adha, Idul Kurban. Ada apa semua di balik hikmah kurban ini? Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semuanya rumah tangga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kepada kita seorang istri yang diridhai oleh Allah, suami yang diridhai oleh Allah, anak keturunan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalamullah malikul a'lam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. Allah berfirman, perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan sholat dan bersabarlah di dalam mendidik mereka untuk melaksanakan sholat. Kami tidak akan mempertanyakan rizkimu, dan sesungguhnya rizkimu semuanya Aku yang akan mengaturnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil farahi was-surur wa dha'afa lil-muttaqina jazila al-ujur. Fa subhana man harrama sawmah wa awjaba fitrah wa hadara fihi min al-qulur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ahabbu mahmud wa ahabbu mashdud. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لها بها الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد النذور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وأكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الناس انتهزوا فرصتكم في هذا اليوم بإكثار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى فإن الدعاء في هذا اليوم مستجاب وبإكثار التوبة والاستغفار إليه من جميع الذنوب والأخطاء فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأكثروا من الأعمال الصالحة للصلاة للفقراء والمساكين وللأيتام والأرامل وسعيد كل من يحتاج إلى مساعدتكم فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة والله يحب المحسنين. ثم أكثروا من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي وذلك كله مكتوب في صحائف أعمالكم أجمعين. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين المتقين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.